Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali pada pendalaman Alkitab, dan kali ini kita akan beralih kepada buku Petrus yang kedua. Pemirsa, ini suatu pelajaran pendalaman Alkitab yang sangat menarik agar kita boleh mendapatkan pengertian yang lebih dalam lagi. Dan di studio kali ini sudah ada Bapak Kaunang. Shalom, haleluya, puji Tuhan, Pak. Apa kabar, Pak? Baik. Dan di samping kiri saya ada Bapak Fajar. Apa kabar, Pak? Luar biasa. Shalom pemirsa dimanapun berada. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Ya. Baik pemirsa, sebelum kita mulai diskusi, ada baiknya kita mengundang Roh Allah dengan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Kaunang. Silakan. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih waktu yang berikut ini, Tuhan. Bapa, kami tahu diri kami penuh dengan kelemahan. Isi kami dengan hikmat akal budi dari surga, sehingga kebajikan tangga Petrus ini dapat kami selami dan dapat kami hidupkan secara pribadi orang yang ada di sekitar kita, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik pemirsa, kita akan mulai diskusi kita mengenai buku Petrus, buku yang kedua. Dan buku kedua ini dimulai dengan bagaimana iman kita. Bagaimana iman kita akan bertumbuh. Dan untuk itu kita minta Pak Fajar memberikan gambaran lebih luas mengenai diskusi kita kali ini. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi pelajaran yang ke-9 mengenai jadilah dirimu sendiri. Ini sangat berkaitan dengan kehidupan pribadi lepas pribadi. Jadi Petrus ingin membawa pembacanya pada waktu mereka sudah menerima Yesus, karena sudah ditebus oleh Yesus, dibenarkan imannya dia memiliki iman yang tumbuh, dia memerlukan ada satu daftar kebajikan atau yang dikenal dengan tangga kebajikan. Nah, sepanjang minggu ini nanti kita akan mempelajari apa daftar dari kebajikan ini. Nanti ada ketekunan, ada penguasaan diri, kemudian ada saling mengasihi, kasih yang paling utama. Itu yang akan kita pelajari. Barangkali itu gambaran yang paling besar mengenai pelajaran ini. Baik. Nah, mungkin Pak Kaunang ini bisa memulai dengan membahas mengenai iman ini, Pak. Ya. Silakan. Oke, jadi sebelum saya jelaskan tentang iman ini, memang saya akan bacakan dulu ya ayat yang mungkin dijelaskan sekilas oleh hamba Tuhan Pak Fajar. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 para pemirsa. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya, oke. Saya masuk kepada pembahasan tentang iman. Ya, Petrus sementara merangkumkan pihak-pihak yang berkaitan dengan iman. Pertama adalah Petrus sendiri, kedua orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Tuhan atau pengikut Yesus, dan yang ketiga adalah vertikal, Allah atau Yesus. Di sini kita bahas bersama-sama dalam 2 Petrus 1 ayat 1-4 tentang panggilan dan pilihan ilahi. Nah, otomatis iman yang Petrus bahas di sini adalah bukan iman percaya kepada batu, kepada pohon, kepada laut, kepada orang tertentu. Yang Yesus ajarkan di sini adalah memperoleh iman yang berharga bersama-sama dengan Petrus untuk percaya kepada Allah yang hidup. Nah, itulah iman yang sentralisasi. Artinya kita tidak boleh percaya kepada sesuatu pun, tetapi iman yang timbul itu adalah iman yang percaya kepada Allah. Dibuktikan dalam 2 Petrus 1 ayat 1. Ya. Ini adalah dasar pertama. Yang kedua, kalau kita sudah mempercayai Allah, maka pengetahuan, pengenalan akan Allah sebenarnya dapat kita terapkan berdasarkan realitas yang kita bisa alami berdasarkan ajaran-ajaran dari firman Allah.
Itulah sebabnya di dalam alinea terakhir dikatakan, kita harus melarikan diri dari kebobrokan dan hawa nafsu dunia jika kita ingin perubahan itu terjadi. Artinya bahwa bila mana kita percaya kepada Allah, itu iman yang benar, maka kita akan memperoleh hikmat-hikmat yang luar biasa, antara lain pengetahuan ya dan lain-lain. Nah, itulah iman yang benar, Pak Daris. Jadi ada bukan hanya menerima, tetapi ada pertumbuhan. Ya, ada penambahan, tidak statik. Betul. Ya, sesuatu yang bergerak terus, yang menuju kepada kesempurnaan. Ya. Luar biasa. Mungkin Pak Fajar ini boleh memberikan kepada sebetulnya kasih tujuan utama dari kebajikan orang Kristen ini apa sih? Ya, silakan. Pada waktu kita sudah menerima Yesus, bahwa dia sudah memiliki iman yang teguh. Tapi bisa saja iman yang kita pegang bisa runtuh dan bahkan bisa meningkat. Tapi sekali lagi Petrus menekankan kepada pembacanya, pada waktu kamu sudah memiliki iman, tambahkan itu dengan kebajikan. Jadi ada beberapa daftar yang bisa kita bahas. Iman adalah keyakinan yang menyelamatkan, tentunya di dalam Yesus. Kemudian kebajikan, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkualitas baik. Perbuatan-perbuatan yang berkualitas baik. Kemudian pada waktu kita memiliki kebajikan, kebajikan masih perlu ditambah dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Yaitu pengetahuan tentang Yesus Kristus. Kalau kehidupan kita sehari-hari tidak dibekali dengan pengetahuan tentang Yesus, dia adalah anak Allah yang hidup, itu iman kita pasti akan turun. Nah, setelah pengetahuan ada kesalehan, orang yang saleh, orang yang rendah hati. Kemudian setelah kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Orang Kristen adalah seperti keluarga, dan tentunya kesalehan akan menuntun kepada sebuah komunitas di mana orang-orangnya akan mengasihi satu sama lain. Nah, kalau kita mengasihi saudara, sudah mengasihi saudara satu dengan yang lain, kasih kepada semua orang itulah yang perlu ditumbuhkan. Inilah yang diinginkan oleh Rasul Petrus. Selain kita memiliki iman, kita tentunya ditambahkan daftar kebajikan, kesalehan, penguasaan diri, pengetahuan, kasih akan saudara-saudara, dan tentunya yang terlebih adalah kasih kepada semua orang. Luar biasa. Jadi iman ini harus kelihatan dan tumbuh, dan pada akhirnya kita membagikan menjadi sebuah kasih kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada siapa saja. Jadi akan sulit kita mengatakan kita punya iman, tetapi tidak ada kasih di dalam kehidupan kita. Iman yang tidak tumbuh. Salam. Kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama, bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain, dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Mungkin Pak Kaunang bisa menambahkan selanjutnya bagaimana kita hidup ini seharusnya bagaimana sebagai orang Kristen, sehingga pemirsa dan kita juga boleh belajar bagaimana hidup itu seharusnya. Silakan Pak. Jadi begini, banyak orang mencoba markup, nambah-nambah, padahal dia tidak mampu. Nah, dikatakan di dalam pelajaran kita saat ini bahwa Petrus
sangat sederhana menerangkan kehidupan sebagaimana seharusnya. Jadi katakan poin yang pertama adalah kita seharusnya menjadi seperti Kristus. Yang artinya bahwa orang Kristen itu ya di dalam aplikasi kita saat ini adalah untuk menerobos, membawa mereka kepada umat-umat pilihan, ya selain yang kita terapkan 5 atau 6 poin tadi, ya kita adanya. Kalau kita memang ingin membawakan kabar baik kepada mereka, berikan makanan, berikan senyuman, berikan say hello, berikan tempat rumah Anda untuk mengundang mereka bertukar pikiran tentang firman Allah. Nah, yang lebih jelas yang difokuskan oleh Petrus ini adalah 2 Petrus 1 ayat 8. Dikatakan bahwa karakteristik iman, kebajikan, dan pengetahuan, penguasaan diri, ketabahan, kesalehan, kasih akan saudara, dan kasih itu ada padamu berlimpah-limpah. Artinya Pak, bukan statis Pak. Tadi Bapak katakan ada pertumbuhan setiap hari dengan mempraktekkan sekian kebajikan yang sudah dijelaskan oleh Pak Fajar tadi. Jadi kalau kita kasih ya, kasih hari ini hanya 10%, besok 9%. Bukan begitu. Artinya, kebajikan Petrus itu diterapkan secara praktikal setiap hari. Kalau tadinya imannya hanya 1%, ya besok harus 1%. Timbul pertanyaan bagaimana meningkatkan iman? Gampang. Kita akan belajar selanjutnya adalah pertama, rajin berdoa, rajin baca firman, dan selalu melakukan praktek-praktek sosial yang masuk akal. Luar biasa. Iya Pak Fajar ini mungkin. Sampai kapan pertumbuhan ini? Ya, jadi ini perlu apakah? Ya tentu kita ada batasnya kehidupan ini. Mungkin Pak Fajar memberikan gambaran. Silakan. Oke. Jadi kita beriman kepada Yesus, kemudian kita menumbuh kembangkan iman kita dengan beberapa tangga kebajikan tadi, sampai nanti kita diizinkan oleh Tuhan untuk beristirahat. Amin. Ini persis sekali dengan Petrus. Pada waktu dia menulis, saya akan meninggalkan kemah tubuhku. Sebelum dia meninggalkan, dia berikan semua pelajaran-pelajaran itu kepada pembacanya. Nah, ada satu hal yang menarik dari Petrus ini. Pada waktu dia menyatakan bahwa dia akan meninggalkan tubuhnya yang fana, dia memiliki iman dengan meninggalkan tubuh yang fana. Oleh karena imannya dia percaya akan kebangkitan Yesus, dia yakin bahwa dia nantinya akan dibangkitkan. Nah, kepercayaan Petrus ini dia tularkan kepada pembacanya. Jadi dengan percaya kepada Yesus, meskipun kamu sudah meninggalkan tubuh fana kamu dijaminkan akan mendapatkan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru yang dijanjikan oleh Yesus. Petrus pada waktu dia akan mengakhiri hidupnya, dia harus mengalami penderitaan seperti yang Yesus alami. Dan dia sangat rindu memang menderita seperti halnya dengan Yesus. Dan yang luar biasa, dia memohon kepada algojonya, tolong saya disalibkan terbalik. Dan permohonannya itu dikabulkan. Akhirnya dia meninggal, harus mati dengan kepala yang terbalik. Tetapi di balik itu semuanya, dia memiliki pengharapan yang luar biasa kepada Yesus. Bahwa Yesus pada waktu dia datang pada kali 2, dia akan dibangkitkan, dia memperoleh kehidupan kekal untuk selamanya. Sepertinya kita harus berjuang juga ya dengan iman kita ya, sampai hidup mengakhiri kehidupan kita. Wah, luar biasa. Iman kita harus bertumbuh terus. Oh, kita Kaunang ini bisa memberi gambaran mengenai iman kita ini ya, akhirnya kita tentu satu waktu akan hidup kita akan berakhir. Ya. Apakah itu juga berakhir? Iman kita ini akan berakhir begitu saja? Mungkin Pak Kaunang bisa. Jadi sangat sederhana Pak. Saya tidak bahas iman di sini, tetapi kata kematian. Ya, orang yang tidak percaya Yesus takut mati. Orang yang tidak mengenal Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi dikatakan kemah tubuh kita. Orang yang tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan adalah kehidupannya sia-sia dunia. Nah, mari kita hubungkan kematian dengan iman. Yesus pun sama. Yesus tahu bahwa dia akan mati. Namun ada jaminan yang luar biasa. Dia adalah anak domba Allah yang hidup. Ya. Namun berbalik dengan Petrus. Mengapa Petrus selalu mengangkat kata iman di sini? Karena yang Petrus percaya iman itu berhubungan dengan Yesus Kristus.
Sebagaimana perasaan hatinya sangat menakutkan, suffering, menakutkan. Tetapi karena dia yakin bahwa Yesus itu hidup, maka satu kali kelak dia akan hidup. Nah, inilah iman yang bertumbuh. Saudara dan saudari, saya masuk pada hari Fajar. Kita sudah punya Yesus yang hidup. Kita mati hari ini, besok pun kita pasrah. Karena kita benar-benar meyakini bahwa bila mana kita mati, satu kali kelak proses kebangkitan itu akan menjadi bagian saya. Dan sudah itu, Mas. Wah, luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain. Sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Mungkin Pak Fajar bisa memberikan 1-2 kesimpulan dari diskusi. Sehingga pemirsa di rumah boleh membawa beberapa kesimpulan di dalam dari diskusi kita. Silakan Pak Fajar. Rasul Petrus ini, dia teringat akan kata-kata Yesus. Pada waktu di atas dunia, gembalakanlah domba-domba. Jadi di dalam benak Petrus, dia harus mengembalakan domba-domba dari Yesus. Bukan 1-2 kali, 3 kali. 3 kali. Tetapi dia sempat menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Betul. Dia merasa bahwa sebetulnya dia tidak layak untuk mengembalakan domba-dombanya. Tetapi puji Tuhan, oleh karena iman dia kepada Yesus, dia yakin bahwa dosanya bisa diampuni. Oleh karena kematian Yesus ini, dia memiliki kewajiban untuk mengembalakan domba-domba. Dengan cara apa? Yaitu dengan memberikan pelajaran-pelajaran. Setelah kamu memiliki iman, cobalah kamu membuat satu daftar atau list mengenai kebajikan. Iman kamu tidak cukup, tambahkan dengan kebajikan, tambahkan dengan pengetahuan, tambahkan dengan penguasaan diri, ketekunan, kasih akan saudara-saudara, dan yang terakhir kasih kepada semua. Kalau ini semuanya sudah dijalankan, maka domba-domba yang ditugasi oleh Rasul Petrus ini, mereka dapat menikmati kehidupan bersama. Itu yang diinginkan oleh Yesus. Oh iya, this is. Amin. Mungkin Pak Kaunang bisa menambahkan beberapa kesimpulan lagi yang telah diuraikan oleh Pak Fajar. Silakan. Jadi memang ada pertanyaan terakhir di sini adalah apa hubungan pelajaran Petrus dengan kebenaran masa kini? Tentunya secara tradisional tangga kebajikan itu masih eksis, masih bisa dipraktekkan sampai hari ini. Pertanyaan bagi saudara dan saya adalah, sanggupkah saudara dan saya mempraktekkan tangga kebajikan Petrus? Tentunya bisa, Pak. Dengan mengundang selalu kuasa Roh Kudus, kita memohon setiap hari untuk dapat mengaplikasikan apa yang Petrus ajarkan ini bagi diri sendiri, bagi istri, suami, anak-anak, terlebih bagi tetangga, dan biarlah di dalam buku Matius 28 kata kerja. Pergi! Dapat dihubungkan dengan kebajikan. Luar biasa. Wah. Demikian pemirsa diskusi pendalaman Alkitab kita kali ini. Kami berharap bahwa iman yang bertumbuh sampai akhir kehidupan kita. Amin. Dan mendapatkan sebuah pengharapan menjadi bagian Bapak Ibu di rumah dan bagian kami juga di studio ini. Tuhan memberkati, dan sebelum kita tutup diskusi ini, kami mengundang Pak Fajar untuk memimpin dalam doa. Silakan. Mari kita tunduk dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang pembahasan pelajaran mengenai iman dan tangga kebajikan. Biarlah ini menjadi satu pelajaran yang paling indah di dalam kehidupan kami. Sanggupkan kami, Tuhan. Berilah kami Roh Kudus-Mu dan terang dari surga,
supaya kami dapat boleh menerapkan dalam kehidupan kami. Sehingga kasih satu sama lain, kasih kepada semua orang akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Jika kami dapat boleh membawa umat Tuhan untuk lebih percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan nantinya, pada waktu Engkau datang pada yang kedua, kami boleh diselamatkan semuanya. Kami bersuka cita oleh karena Tuhan sudah menyediakan satu tempat di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan semuanya di dalam tangan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin.